memandang kosong ke dinding, atau mungkin ke langit malam yang gelap. Ada rasa yang sulit dijelaskan, rasa lelah, rasa tertinggal. Seperti semua orang di sekitarmu berjalan lebih cepat, melangkah lebih jauh, sementara engkau masih terjebak di titik yang sama. Pernahkah kau merasakannya? Seolah-olah kekayaan, rezeki, keberhasilan, semuanya menjauh, menghindar, padahal engkau sudah berusaha begitu keras? Diamlah sebentar, dengarkan hatimu sendiri. Ada suara kecil yang berkata, "Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku belum memiliki apa yang kuinginkan?" Kau mencoba menutupi perasaan itu dengan senyuman, dengan rutinitas, dengan doa yang diulang setiap hari. Tapi jauh di dalam, kau tahu ada sesuatu yang hilang. Ada kebenaran yang belum kau pahami. Kau mungkin pernah merasa begitu rajin, begitu taat, bahkan penuh doa, tetapi pintu rezeki terasa tertutup. Apakah itu berarti kau gagal? Apakah itu berarti semesta menolakmu? Tidak. Itu hanya berarti ada sesuatu yang belum kau sadari. Ada undang-undang tak terlihat, ada aturan spiritual yang bekerja di balik layar kehidupan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Inilah yang membuat sebagian orang seakan ditarik oleh kekayaan, sementara sebagian lain terus diabaikan. Aku ingin kau mengingat saat-saat ketika kau melihat seseorang yang berhasil. Pernahkah kau merasa iri bercampur heran? Apa rahasianya? Kenapa dia bisa, sedangkan aku tidak? Apakah dia lebih pintar, lebih beruntung? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak terlihat oleh mata, tetapi mengatur seluruh jalan hidupnya? Sebenarnya, jawabannya sederhana. Ada kebenaran-kebenaran tertentu yang harus dipahami sebelum kekayaan bisa mendekat. Jika tidak, ia akan selalu menjauh. Bayangkan seolah ada 11 pintu yang terkunci di hadapanmu. Di balik pintu itu, ada kehidupan yang kau impikan, rumah yang nyaman, kebebasan finansial, waktu bersama keluarga tanpa dihantui rasa cemas, ketenangan hati karena tak lagi kekurangan. Tetapi tanpa kunci itu, kau hanya bisa menatap dari jauh. Dan kunci itu bukan uang, bukan pula keberuntungan. Kunci itu adalah pengetahuan, kesadaran, penguasaan diri. Napoleon Hill menyebutnya kebenaran-kebenaran pikiran dan jiwa. Bila kau tidak mengetahuinya, kau akan terus mengulang siklus yang sama. Bekerja keras tanpa hasil, berdoa tanpa perubahan nyata, berharap tanpa pernah benar-benar menuai. Izinkan aku bertanya, apakah kau pernah merasa setiap kali uang datang, ia cepat pergi? Seperti pasir yang lolos dari genggaman tangan? Atau setiap kali sebuah peluang tampak dekat, sesuatu tiba-tiba terjadi, dan kau kehilangannya? Pernahkah itu terjadi padamu? Jika ya, dengarkan baik-baik. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu pertanda bahwa ada hukum batin yang belum kau pahami. Kehidupan adalah cermin. Apa yang kau lihat di luar hanyalah pantulan dari dalam. Jika kau melihat kekurangan, itu karena di dalam ada keyakinan akan kekurangan. Jika kau melihat kegagalan, itu karena di dalam ada suara yang terus berkata, "Aku tidak cukup." Dan selama suara itu tidak dibungkam, selama keyakinan itu tidak diganti, kekayaan akan terus menjauh. Bayangkan pikiranmu seperti ladang luas. Kau ingin menanam benih rezeki, benih kebebasan, benih keberhasilan. Tetapi tanahnya penuh batu, penuh duri, penuh gulma keraguan dan ketakutan. Bisakah benih itu tumbuh? Tidak. Kau harus membersihkan tanah itu terlebih dahulu. Inilah mengapa banyak orang berusaha siang malam, tapi tetap merasa terikat rantai tak kasat mata. Mereka menanam benih di tanah yang belum siap. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerja keras. Ada kekuatan dalam pikiranmu, ada kekuatan dalam imanmu,
Ada energi yang kau pancarkan setiap hari yang menentukan apakah rezeki mendekat atau menjauh. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, kalimat, keyakinan, doa yang terus diulang, yang akhirnya meresap ke dalam alam bawah sadar, membentuk realitas. Tetapi, apakah selama ini kau menyadari apa yang sebenarnya kau ulang? Berapa kali kau berkata dalam hati, "Aku capek, aku tidak sanggup, aku tidak punya cukup." Kata-kata itu, doa itu, menjadi perintah yang diturunkan ke semesta. Dan semesta, patuh seperti cermin, hanya mengembalikan apa yang kau tanam. Aku ingin kau berhenti sejenak dan mengingat semua kalimat yang sering kau ucapkan tentang dirimu sendiri. Apakah itu kalimat kekuatan atau kalimat kelemahan? Karena disitulah letak awal dari perubahan. Pernahkah kau merasa dunia begitu kejam, seperti semua pintu tertutup rapat? Dengarkan aku, itu bukan akhir, itu hanya panggilan. Tanda bahwa kau sudah siap untuk melihat kebenaran yang lebih dalam. Kau sudah siap untuk menemukan bahwa rezeki bukan sesuatu yang kau kejar, melainkan sesuatu yang kau tarik. Bukan sesuatu yang kau minta dari luar, melainkan sesuatu yang kau bangun dari dalam. Bayangkan ada cahaya kecil di dalam dadamu. Selama ini, ia tertutup debu rasa takut, rasa minder, rasa gagal. Tapi cahaya itu tidak padam, ia masih menyala. Dan malam ini, melalui kata-kata ini aku ingin meniupkan angin ke dalam nyala itu, agar ia membesar, agar ia menjadi api harapan. Karena dengarkan aku baik-baik, kekayaan tidak menjauh karena kau tidak layak. Kekayaan menjauh karena kau belum tahu jalan masuknya. Kau belum memegang 11 kunci itu. Tetapi berita baiknya, kunci itu sudah ada di sekitarmu. Bahkan sebagian sudah ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu menyadari, menghidupkan, dan menggunakannya. Dan ketika itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara itu masuk, memberi energi baru. Rasakan bahwa meski hari-harimu terasa berat, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Semesta selalu mendengar, Tuhan selalu dekat. Dan setiap doa, setiap usaha, setiap air mata, sedang diarahkan menuju jawaban. Aku tahu kau lelah, aku tahu kau mungkin hampir menyerah. Tapi dengarkan ini, bahkan dalam kegelapan terdalam, ada bintang yang tetap bersinar. Bahkan ketika malam terasa panjang, fajar selalu datang. Kau hanya butuh satu percikan, satu kebenaran, untuk mengubah segalanya. Itulah yang akan kau temukan di sini. 11 kebenaran yang, jika kau pahami dan terapkan, akan membuat kekayaan tak lagi menjauh. Sebaliknya, ia akan datang, ia akan mendekat, ia akan tinggal. Karena kekayaan bukanlah musuh. Kekayaan adalah cermin dari pertumbuhan batin. Jadi, tetaplah di sini. Jangan lepaskan perjalanan ini, karena yang akan kau dengar bukan sekadar kata-kata, melainkan pintu menuju hidup baru. Dan sebelum kita lanjut, aku ingin meminta sesuatu darimu. Jika hatimu merasa disentuh, jika kata-kata ini membuatmu merasa dipahami, jangan biarkan percikan ini padam. Bantu api ini menyala lebih besar. Tekan tombol suka, tekan tombol subscribe, karena bersama-sama kita akan membuka pintu-pintu yang tertutup bersama-sama. Kita akan belajar menarik rezeki, bukan lagi mengejarnya. Ingat, ini baru permulaan. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin besar. Kau menatap wajahmu sendiri. Tetapi yang kau lihat bukan hanya garis wajah, bukan hanya mata yang sedikit letih atau senyum yang terpaksa. Kau melihat jauh ke dalam pikiranmu sendiri. Dan di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur. Inilah saatnya kau menyadari
bahwa kekayaan bukan hanya soal angka di rekening. Kekayaan adalah hasil dari kesadaran. Ia adalah buah dari pikiran yang ditanam dengan benar. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, tetapi kau bisa menyebutnya doa yang dipahat dengan keyakinan. Setiap hari, kau berbicara pada dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kau bisikkan? Lihatlah, banyak orang tanpa sadar menanam kalimat yang salah. Aku tidak mampu. Aku tidak beruntung. Aku memang dilahirkan untuk hidup pas-pasan. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar adalah pelayan yang setia. Ia tidak membantah. Ia hanya menjalankan. Jika kau berkata kau tidak mampu, ia akan membuatmu benar-benar tidak mampu. Jika kau berkata kau kurang beruntung, ia akan menciptakan keadaan agar kau selalu kekurangan. Sekarang, dengarkan dengan hati. Kau punya kekuatan untuk mengubah skrip itu. Kau bisa mengulang kalimat yang berbeda. Aku layak. Aku mampu. Aku sedang menarik rezeki ke arahku. Dan semakin sering kau mengulangnya, semakin ia tertanam. Inilah salah satu kunci. Dan kunci ini sudah ada dalam genggamanmu. Tapi mungkin kau bertanya, apakah benar sesederhana itu? Hanya dengan mengubah kata-kata, hidupku bisa berubah? Ya, karena kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah energi. Kata-kata adalah benih. Tetapi benih juga perlu tanah, air, dan cahaya. Inilah mengapa autosugesti harus berjalan bersama dengan iman dan tindakan. Iman adalah jembatan. Napoleon Hill berkata, iman adalah keadaan pikiran yang dapat diprogram melalui autosugesti. Tapi lebih dari itu, bagi kita, iman adalah percaya bahwa Tuhan sudah menanamkan rezeki untuk setiap hambanya. Pertanyaannya bukan, apakah rezekiku ada? Pertanyaannya adalah, apakah aku sudah membuka diriku untuk menerimanya? Bayangkan semesta seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Rezeki, peluang, inspirasi, semuanya mengalir di sungai itu. Jika kau menutup pintu hati dengan keraguan, sungai itu mengalir lewat begitu saja. Tetapi jika kau membuka diri dengan keyakinan, kau akan menemukan ember yang selalu terisi. Dan disinilah letak kebenaran kedua, disiplin pikiran. Karena pikiran kita seperti kuda liar. Ia berlari ke sana kemari, memikirkan kekhawatiran, mengulang kenangan pahit, menciptakan bayangan kegagalan. Tanpa disiplin, kuda liar itu akan menyeretmu ke jurang. Tetapi dengan kendali, kuda itu akan membawamu ke tujuan. Sekarang aku ingin kau berhenti sejenak. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada dua suara. Suara pertama berkata, kau bisa. Suara kedua berkata, kau akan gagal. Suara mana yang akan kau dengarkan? Suara mana yang akan kau beri makan dengan perhatianmu? Itulah yang akan tumbuh. Napoleon Hill berbicara tentang mastermind. Kekuatan ketika pikiran kita terhubung dengan pikiran orang lain dalam harmoni. Tetapi sebelum itu, mastermind yang pertama adalah dirimu sendiri. Keselarasan antara pikiran sadar dan bawah sadar, antara kata-kata dan keyakinan, antara doa dan tindakan. Ketika itu bersatu, kekayaan tidak bisa menolakmu. Mari kita masuk lebih dalam. Pernahkah kau merasa mendapat ide tiba-tiba? Seperti kilatan cahaya, sebuah solusi, sebuah inspirasi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti dari imajinasi kreatif. Napoleon Hill menyebutnya pintu gerbang ke kekuatan semesta. Imajinasi bukan hanya untuk seniman. Imajinasi adalah alat untuk menciptakan masa depanmu. Jika kau bisa melihatnya di dalam pikiran, kau bisa membangunnya di dunia nyata. Bayangkan, engkau sedang duduk, menutup mata, lalu membayangkan rumah yang ingin kau miliki. Rasakan dindingnya. Rasakan aroma kayunya. Dengarkan suara langkahmu di lantai.
Semakin nyata kau membayangkannya, semakin alam bawah sadarmu menerimanya sebagai kebenaran. Dan semesta akan bergerak, menciptakan jalan, menghadirkan orang, membuka peluang, agar bayangan itu menjadi kenyataan. Apakah ini sihir? Tidak. Ini adalah hukum. Sama seperti gravitasi yang tak terlihat tetapi pasti. Pikiranmu adalah magnet. Ia menarik sesuai getaran yang kau pancarkan. Dan inilah kebenaran ketiga, keputusan. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu lama menunda keputusan. Mereka menunggu kepastian, menunggu rasa aman, menunggu sinyal yang sempurna. Tetapi hidup tidak menunggu. Semesta menghargai keputusan. Napoleon Hill menulis, orang sukses mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan lambat. Orang gagal menunda keputusan dan sering mengubahnya dengan cepat. Lihat dirimu sekarang. Berapa banyak hal yang kau tunda? Berapa banyak mimpi yang kau simpan di laci karena kau berkata, belum waktunya? Ketahuilah, penundaan adalah pencuri terbesar dalam hidupmu. Lalu kebenaran keempat, persistensi. Karena keputusan tanpa ketekunan hanya menjadi niat kosong. Kau bisa berdoa, kau bisa bermimpi, kau bisa menulis 1000 rencana. Tetapi jika kau menyerah pada percobaan pertama, semuanya hilang. Ketekunanlah yang membedakan mereka yang sekadar bermimpi dengan mereka yang akhirnya hidup dalam mimpinya. Dan aku tahu, ketekunan itu sulit. Ada hari-hari ketika kau merasa kosong. Ada hari-hari ketika dunia seakan melawanmu. Tetapi justru di sanalah iman diuji. Justru di sanalah semesta bertanya, apakah kau benar-benar menginginkannya? Aku ingin kau mengingat sebuah metafora. Bayangkan seorang penambang menggali tanah mencari emas. Ia menggali berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi hanya menemukan batu. Putus asa, ia berhenti. Padahal emas itu hanya satu ayunan cangkul lagi. Begitulah banyak orang menyerah tepat sebelum keajaiban terjadi. Apakah kau salah satunya? Atau kau akan memilih untuk menggali sekali lagi? Dengarkan hatimu. Rasakan bahwa semua ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyadari bahwa kekayaan bukanlah musuh, bukan sesuatu yang jauh, tetapi sebuah energi yang sedang menunggu untuk ditarik ke dalam hidupmu. Ketika kau memahami bahwa autosugesti membentuk pikiran, bahwa iman menghubungkanmu dengan semesta, bahwa imajinasi menciptakan visi, bahwa keputusan membuka pintu, dan bahwa ketekunan menahanmu tetap di jalan, maka kau sudah mulai menggenggam 5 kunci pertama. Masih ada 6 lagi. Dan ketika semua bergabung, kekayaan tidak akan lagi menjauh. Ia akan datang, ia akan menetap, ia akan mengalir. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap untuk berubah? Apakah aku siap untuk melepaskan kebiasaan lama, suara lama, ketakutan lama, demi membuka pintu baru? Karena perjalanan ini hanya akan membawa hasil jika engkau mau membuka hati. Bayangkan pagi yang sunyi, matahari baru saja muncul, sinarnya lembut menyentuh wajahmu. Udara terasa segar, tetapi hatimu masih penuh pertarungan. Pertarungan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Kau tahu ada sesuatu yang harus berubah. Kau tahu jalan lama hanya membawamu pada lingkaran yang sama. Kerja keras tanpa arah, mimpi tanpa wujud. Disinilah disiplin masuk. Napoleon Hill mengingatkan, keinginan yang membara hanyalah awal. Tapi tanpa disiplin, ia akan padam seperti api kecil tertiup angin. Disiplin adalah minyak yang menjaga api itu tetap menyala. Bayangkan seseorang menyalakan lilin di tengah malam. Jika ia tidak melindunginya, tiupan kecil akan memadamkannya. Demikian pula dengan impianmu. Kau mungkin berkata, aku ingin sukses, aku ingin kaya. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang kau lakukan setiap hari? Apakah tindakanmu selaras dengan kata-katamu?
Disiplin bukan tentang hal-hal besar saja. Ia tentang kebiasaan kecil, tentang bangun tepat waktu, tentang menyisihkan sebagian penghasilan, tentang membaca, belajar, menulis rencana, tentang menolak godaan malas ketika tubuh ingin menyerah. Napoleon Hill menyebutnya organized planning, perencanaan terorganisir. Karena tanpa rencana, hidupmu hanya hanyut terbawa arus. Bayangkan sebuah kapal tanpa peta. Ia bisa saja berlayar jauh, tetapi kemana? Mungkin terdampar di pulau asing, mungkin tenggelam di tengah badai. Tapi dengan peta, kapal itu tahu tujuan. Ia bisa menghadapi badai, karena ada arah yang jelas. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah memiliki peta? Apakah aku tahu dengan jelas kemana aku ingin pergi dalam 5 tahun, 10 tahun? Ataukah aku hanya berjalan dari hari ke hari, berharap sesuatu ajaib terjadi? Ketahuilah, disiplin berarti menulis tujuanmu, menetapkan langkah-langkahnya, dan menjalankannya setiap hari. Bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi setiap hari. Karena keajaiban bukan datang dari tindakan besar sesekali, melainkan dari tindakan kecil yang konsisten. Namun, ada musuh besar dalam perjalanan ini, pikiran sendiri. Napoleon Hill berbicara tentang 6 jenis ketakutan dasar. Takut miskin, takut sakit, takut dikritik, takut kehilangan cinta, takut menua, takut mati. Semua ketakutan ini seperti rantai yang membelenggu. Bayangkan dirimu mencoba berlari, tetapi ada rantai di kakimu. Kau ingin melompat, tetapi rantai itu menarikmu kembali. Begitulah ketakutan bekerja. Ia membisikkan, jangan coba-coba, kau akan gagal. Orang akan menertawakanmu. Kau akan kehilangan segalanya. Dan jika kau percaya pada bisikan itu, rantai itu semakin kencang. Lalu bagaimana cara memutusnya? Dengan keberanian kecil setiap hari. Dengan melawan satu ketakutan pada satu waktu. Jika kau takut berbicara, cobalah ucapkan pendapatmu sekali saja. Jika kau takut gagal, cobalah satu langkah meski kecil. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski rasa takut ada di sana. Napoleon Hill juga mengingatkan tentang transmutasi seksual, sebuah istilah yang sering disalahpahami. Ia bukan sekadar tentang nafsu, ia adalah tentang mengubah energi yang kuat, itu menjadi kekuatan kreatif. Setiap dorongan manusia bisa diarahkan. Jika diarahkan pada hal yang rendah, ia mengikat. Tetapi jika diarahkan pada kreasi, visi, kerja, dan doa, ia menjadi bensin yang mendorongmu melampaui batas. Pikirkan ini, banyak tokoh besar, para pemimpin, para penemu, memiliki gairah yang luar biasa. Energi itulah yang mereka ubah menjadi karya. Kau juga memiliki energi itu. Jangan biarkan ia menguap dalam kebiasaan yang menguras jiwa. Salurkan ia ke dalam pekerjaanmu, ke dalam doa yang khusyuk, ke dalam pelayanan kepada orang lain. Ada juga kebenaran tentang kebiasaan menabung. Mungkin terdengar sederhana, tetapi Napoleon Hill melihatnya sebagai hukum universal. Jika kau tidak bisa menyimpan sebagian kecil dari apa yang kau miliki, bagaimana semesta bisa mempercayakan lebih? Bayangkan seorang anak yang diberi segelas air. Jika ia menumpahkan setengahnya, apakah orang tuanya akan memberinya teko penuh? Tidak. Demikian juga rezeki. Mulailah dengan menyimpan. Tidak peduli berapa kecilnya. Karena kebiasaan itu membentuk pola, dan pola itu memanggil kekayaan lebih banyak. Sekarang, mari kita berbicara tentang latihan praktis. Kau sudah mendengar tentang autosugesti, iman, disiplin, perencanaan, keberanian, kebiasaan menabung, tapi bagaimana menerapkannya? Mari kita buat sebuah ritual sederhana. Setiap pagi, sebelum kau memegang ponsel, sebelum kau sibuk dengan dunia luar, duduklah tenang, tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di dada. Ucapkan kalimat ini dalam hati. Aku layak menerima rezeki. Aku menarik kekayaan.
Aku memberi lebih dari yang aku terima. Aku terus tumbuh. Aku bersyukur. Ulangi itu 3 kali. Rasakan setiap kata. Jangan hanya mengucapkan, tetapi bayangkan. Bayangkan cahaya memasuki tubuhmu. Bayangkan pintu-pintu terbuka. Bayangkan senyum orang-orang yang kau cintai. Rasakan seolah itu sudah nyata. Lalu, tulis 1 langkah yang akan kau ambil hari ini. 1 saja. Bisa menabung, bisa belajar, bisa menghubungi seseorang, bisa memulai sesuatu. Dan lakukan tanpa menunda. Jika kau melakukannya setiap hari, itu seperti menanam benih setiap pagi. Mungkin pada hari pertama tidak ada yang berubah. Pada minggu pertama mungkin masih sama. Tapi bulan demi bulan, akar itu tumbuh. Dan pada saat kau tidak menyangka, tunas itu akan muncul, lalu menjadi pohon besar. Ingatlah metafora ini. Seekor ulat harus berdiam di dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Itu masa yang gelap, sempit, penuh kesendirian. Tetapi di dalam proses itu, ia sedang berubah. Kau pun demikian. Jika hidup terasa berat, sempit, penuh ujian, jangan kira itu akhir. Itu hanyalah kepompong. Dan jika kau sabar, jika kau disiplin, jika kau tetap percaya, suatu hari kau akan membuka sayapmu dan terbang. Maka, teruskan perjalanan ini. Jangan berhenti, karena setiap hari yang kau lalui dengan kesadaran baru, dengan disiplin baru, dengan iman baru, adalah langkah menuju kebebasan. Dan jangan lupa bahwa dalam semua perjuangan ini, kau tidak sendirian. Semesta mendukung, Tuhan mendengar. Pikiranmu adalah alat, hatimu adalah kompas, tindakanmu adalah jembatan. Kau sudah memegang banyak kunci sekarang, tetapi perjalanan belum selesai. Masih ada kebenaran terakhir. Kebenaran yang akan mengubah semua potongan ini menjadi gambaran penuh. Apakah kau siap melihat dirimu yang baru? Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau membuka pintu rumahmu sendiri. Bukan rumah sewaan, bukan kontrakan, tetapi rumah yang kau bangun dengan jerih payah dan doa. Di ruang tamu, ada senyum keluarga yang damai. Tidak ada lagi wajah cemas karena tagihan, tidak ada lagi malam gelisah karena kekurangan. Ada ketenangan, ada rasa syukur yang dalam. Kau duduk, menatap sekeliling, lalu berkata dalam hati, "Aku berhasil, aku berubah." Inilah gambaran yang menunggu jika kau berani menempuh jalan ini. Napoleon Hill menyebutnya Definite Chief Aim, tujuan utama yang jelas. Tanpa tujuan jelas, hidup hanyalah serpihan hari. Tetapi dengan tujuan yang pasti, setiap langkah menjadi bagian dari jalan. Dan jika kau sudah sampai sejauh ini, kau tahu bahwa kunci-kunci yang tadi kita buka hanyalah permulaan. Sekarang, mari kita bicara tentang transformasi. Transformasi tidak terjadi dalam sehari. Ia adalah hasil dari pikiran, iman, disiplin, keputusan, dan kebiasaan yang terus berulang. Hari demi hari, dirimu yang lama perlahan terkikis. Dirimu yang baru mulai muncul. Kau mulai berpikir berbeda. Kau mulai merasa berbeda. Kau mulai menarik energi yang berbeda. Dan semesta merespon. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kebun. Dulu, tanahnya penuh gulma. Sekarang, setelah kau belajar membersihkannya, menanaminya dengan autosugesti, menyiramnya dengan disiplin, memberinya cahaya iman, tunas-tunas baru mulai tumbuh. Tunas rezeki, tunas kedamaian, tunas peluang. Semakin kau merawatnya, semakin kebun itu penuh kehidupan. Inilah titik di mana kau mulai mengerti. Kekayaan bukan hanya tentang uang. Kekayaan adalah kelimpahan dalam segala hal. Kesehatan yang terjaga, hubungan yang penuh kasih, waktu yang berkualitas, jiwa yang tenang. Uang hanyalah salah satu bentuk dari energi kelimpahan itu. Dan ketika kau menguasai hukum batin, uang datang sebagai tambahan, bukan tujuan utama. Napoleon Hill berbicara tentang Golden Rule,
Aturan emas. Apa yang kau berikan kepada orang lain akan kembali kepadamu. Inilah kebenaran yang sering dilupakan. Banyak orang mengejar kekayaan dengan serakah, ingin lebih tanpa mau memberi. Tetapi hukum semesta tidak bisa ditipu. Jika kau ingin lebih, berilah lebih. Jika kau ingin dihargai, hargailah orang lain. Jika kau ingin rezekimu lancar, lancarkan rezeki orang lain. Pikirkan ini, air sungai terus mengalir karena ia memberi. Jika ia berhenti, ia menjadi kolam kotor. Demikian pula hidupmu. Jika kau hanya menahan dan tidak memberi, energi itu akan mandek. Tetapi jika kau mengalirkan, ia akan terus datang. Lalu ada kebenaran tentang controlled attention, perhatian yang terfokus. Di dunia yang bising ini, begitu banyak gangguan, media sosial, berita, gosip, kekhawatiran kecil. Semua itu menguras energimu. Kau mungkin berkata, "Aku tidak punya waktu." Padahal sebenarnya kau punya, hanya habis tercecer pada hal-hal yang tidak penting. Coba bayangkan sinar matahari. Jika ia menyebar, ia hanya memberi hangat. Tetapi jika difokuskan melalui kaca pembesar, ia bisa menyalakan api. Begitu juga dengan pikiranmu. Jika kau menyebarkannya ke segala arah, hasilnya kecil. Tetapi jika kau memfokuskan pada satu tujuan utama, energinya bisa membakar segala rintangan. Dan inilah rahasia yang terakhir, sixth sense, indera keenam. Napoleon Hill menggambarkannya sebagai puncak dari semua kebenaran. Itu adalah suara batin, intuisi, petunjuk halus dari semesta. Setelah kau melatih pikiranmu, menanam iman, menjaga disiplin, memberi lebih, menaklukkan rasa takut, intuisi akan muncul lebih jelas. Kau akan merasakan bisikan yang membimbingmu. Pernahkah kau merasa tiba-tiba ingin menelepon seseorang dan ternyata itu membuka peluang baru? Pernahkah kau merasa ingin mengambil jalan berbeda lalu terhindar dari masalah? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bimbingan. Dan semakin jernih pikiranmu, semakin kuat hubunganmu dengan doa, semakin jelas suara itu terdengar. Inilah transformasi sejati. Dari dirimu yang dulu terikat ketakutan, menjadi dirimu yang baru. Berani, penuh keyakinan, penuh arah. Dari seseorang yang merasa rezeki menjauh, menjadi magnet yang menarik kelimpahan. Dari seseorang yang bertanya, "Mengapa hidupku begini?" menjadi seseorang yang berkata, "Aku menciptakan hidupku." Sekarang, bayangkan kembali dirimu 5 tahun dari sekarang. Rasakan tenangnya hati. Rasakan indahnya memberi tanpa takut kekurangan. Rasakan damainya tidur di malam hari dengan rasa syukur, bukan kecemasan. Rasakan bangganya dirimu melihat keluarga bahagia, melihat anak-anakmu tersenyum, melihat dirimu sendiri di cermin dengan mata yang berkata, "Aku berhasil mengalahkan diriku sendiri." Inilah hadiah dari 11 kebenaran, bukan hanya uang, tetapi kebebasan. Bukan hanya rumah, tetapi rumah tangga yang penuh cahaya. Bukan hanya kesuksesan dunia, tetapi ketenangan jiwa. Dan pada akhirnya, kau akan mengerti, semua ini bukan hanya tentang kau dan mimpimu. Ini tentang menjadi saluran, tentang membiarkan Tuhan bekerja melalui dirimu, tentang memberi cahaya pada orang lain, tentang membuka jalan agar lebih banyak jiwa terbebas dari belenggu kekurangan. Itulah tujuan sebenarnya dari kekayaan. Bukan untuk menimbun, tetapi untuk mengalirkan. Bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Dan ketika kau hidup dengan kesadaran itu, kekayaan akan semakin deras mengalir, karena semesta tahu kau adalah penjaga yang bijak. Jadi, saat perjalanan ini berakhir, sebenarnya ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup baru. Awal dari dirimu yang baru. Awal dari kebebasan dan kelimpahan. Dengarkan hatimu sekali lagi. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu,
Jika kau merasa ada percikan yang menyala di dalam dada, jangan biarkan ia padam, biarkan ia tumbuh. Klik subscribe sekarang, bukan sekadar untuk mengikuti kata-kata, tetapi sebagai tanda bahwa kau siap menempuh jalan ini. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Awal dari dirimu yang tak lagi dikejar kekayaan, tetapi dirimu yang membuat kekayaan datang mendekat. Dan ingatlah selalu, kebenaran itu sudah ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu membuka mata, membuka hati, dan melangkah. Inilah saatnya. Hidupmu yang baru dimulai sekarang.